Halo, selamat malam Bung Tegar. Apa kabar hari ini? Ya baik. Ini udah lama nggak ketemu ya. Kita udah berapa tahun ya? Setahun ya? Iya, udah lebih lah, mungkin setahun lebih ya. Dua, dua, Iya, dua lebih. deh kayaknya. Dan ini Lebih. kita baru kembali lagi bersama Bola Iya. Kardus dengan konsep yang sedikit berbeda karena situasi dan kondisi setiap orang di tim kita. Gitu, Tegar, sedang ada di mana, Tegar? Sedang ada di mana? Di mana-mana hatiku senang. Baik, Bung Tegar. Eh, Wah, Gimana nih, Bung Tegar, tanggapannya atas timnas Indonesia pertandingan di SEA Games tim U23 kita? SEA Games. Ini benar-benar luar biasa ya. Luar biasa apa? Luar biasa tidak sesuai dengan harapan pastinya karena kita kan melihat beberapa materi timnas kita ini kan berasal dari SEA Games, sorry, AFF kemarin nih kan. Apalagi masih diperkuat Asnawi, ya kan, Asnawi, Kambuaya di AFF kemarin ikut ya, AFF ikut juga, tambahan amunisi baru, Marklock. Harusnya ini bisa menjadi, apa ya, mungkin bisa lebih baik karena kita melihat tim-tim lain seperti Thailand menurunkan bukan pemain utamanya. Ya Vietnam mereka sebagai tuan rumah ya wajar mereka diunggulkan dan mereka ngotot banget untuk dapat emas. Ya agak disayangkan sih di mana kita nggak bisa mendapatkan partai final seperti yang diharapkan. Minimal final. Ya, baik. Kalau menurut Bung Tegar, bagaimana kondisi jalannya babak pertama yang dijalankan timnas Indonesia? Apakah berjalan cukup baik strategi yang dipaparkan, yang diterapkan oleh Coach Sintayong pada babak pertama? Eh, Lu jangan terlalu formal banget dong Jo. Oh, ini Santai serius, lah serius, kita ya. serius. Ini jangan serius, jangan. Kita biasa santai anjir. Kita biasa santai. Oke, jadi untuk babak pertama yang menurut gue ya, kita tuh kalau lu lihat, lu nonton juga kan kemarin kan, lu lihat kita selalu membuat serangan tuh di sisi kanan, dekat dengan area kepelatihan gitu. Area pelatih itu kita selalu membuat serangan dari sana dan menurut gue serangannya itu bagus, hanya kadang-kadang ketika kita ingin melakukan final passing atau final third atau ketika kita mengeksekusi peluang itu masih jelek lah bisa dibilang dan lagi-lagi ya kita mendominasi di babak pertama. Babak pertama pun nggak full, jadi babak pertama akhir lebih ke Thailand yang menguasai. Seingat gue seperti itu. Dan juga lebih ke apa ya, Indonesia juga nyerang di kanan, tapi bolong juga, maksudnya bukan bolong, kebuka ruang di kanan juga. Jadi Thailand tuh dari sektor kiri mereka tuh lebih bisa mengeksploitasi dibandingkan sisi kanan. Dan juga ya lagi-lagi crossing Thailand jelek dan memang celah di Indonesia tuh di sisi kanan untuk babak pertama sih yang gua lihat seperti itu. Iya, serangan lebih banyak dari kanan timnas Indonesia ya. Betul, Berarti, tapi bolongnya juga di kanan juga. Kalau yang mm, gue lihat ya. tapi serangan dari sebelah kirinya juga kurang. Apakah itu juga menjadi catatan tersendiri untuk timnas U23 ini? Hmm, Enggak sih. Ya kalau menurut gue sih emang mungkin kurang dapat bola aja yang kiri ya. Jadi dari kanan kan si siapa Egy di kanan ya kan, Marcelino di kanan. Itu tuh gue melihat ya memang bisanya di kanan aja. Yang di kiri kayaknya gak dapat bola dan emang aliran bola di kiri juga nggak semulus yang di kanan sih. Menurut gue pribadi loh ya. Banyak peluang juga timnas Indonesia didapatkan dari bola-bola mati, terutama dari sepak pojok dan juga tendangan bebas. Itu menurut Anda seperti apa tuh? Peluang yang gagal sepertinya dimanfaatkan. Ya itu masalah distribusi bola dan juga penyelesaian akhir. Yang gue lihat tuh ya, bukan hampir sih, rata-rata free kick atau bola mati itu tuh langsung diarahkan ke gawang. Kalau sering itu di babak kedua, itu sampai coach Justin pas waktu live reaction kan sampai ngomel-ngomel kan,
pasti kenapa selalu ke gawang gitu loh. Padahal dia tuh punya banyak opsi, bahkan variasi free kick seperti yang lu lakukan di PS pun harusnya bisa dilakukan juga ketika free kick itu. Namun ya pemain Indonesia mungkin sudah dididik apa ya, free kick antara long langsung atau enggak ya langsung ke gawang. Yang gue lihat kayak gitu sih. Gak bisa memanfaatkan lah. Iya, ada juga peluang berbahaya yang dilakukan oleh Thailand saat sepak pojok yang dilakukan saat itu servis yang menurut saya ada berbahaya, yaitu mereka tidak mengumpan langsung ke arah tengah gawang. Mereka menarik terlebih dahulu, kemudian ada orang yang berlari melakukan terupas, itu yang cukup berbahaya itu. Dan strategi itu bisa jadi opsi pilihan dan dicontoh oleh timnas Indonesia, Bung. Ya iya emang, dan memang harusnya seperti itu, bukan hanya sekedar corner langsung ke tengah kotak penalti atau corner langsung diarahkan ke gawang biar kayak David Beckham gitu. Enggak, tapi lebih ke lu bisa mainin variasi kok, nggak selalu melulu langsung ke tengah kotak penalti. Lu lihat deh Indonesia tuh free kick aja tuh ya variasi bola-bola datarnya pun nggak ada. Sedangkan kita yang biasa main PS kan ya mungkin situasi berbeda sih, tapi ya maksudnya bisalah ya dilatih ketika sesi latihan free kick bola datar misal. Nah itu dia yang Indonesia tuh kayak terlalu opportunities, akhirnya membuat peluang itu yang harusnya bisa kita maksimalin nggak bisa. Jadi ya free kick bawah pun bisa sebenarnya sih, gitu loh. Jangan asal long aja. Iya, baik. Sementara kita kalau melihat di paruh babak menjelang babak kedua itu Coach Sintayong juga tidak melakukan perubahan apapun. Dan itu apakah menurut Anda berhasil di awal babak kedua? Sayangnya gue di awal babak kedua malah gue mati ya. Tapi gue mencatat beberapa hal di babak kedua ya. High press yang dilakukan Indonesia itu nanggung. Gue udah lihat, gue denger live reactionnya di media sebelah itu high pressnya nanggung. Dan gue lihat yang melakukan high pressnya cuma 2 orang di depan, striker. Nah yang lainnya pada di belakang, dan itu jauh loh. Antara striker dengan lini tengah itu jauh banget, dan ya itu nanggung sih untuk high press, dan juga ya lagi-lagi ya Indonesia jadinya tertekan. Bola hilang, tertekan, main long ball, ya kan? Dan lagi-lagi ya Thailand akhirnya menemukan celah di sisi kiri Indonesia. Jadi selalu nyerang di sisi kanan, dan ya itu lagi-lagi dekat area kepelatihan kan. Gitu. Mereka jadi Iya, langsung bisa mendengar, oh oke, instruksi dari pelatih gue kayak gini nih. Ya udah, jadi ya tertekan lah babak kedua, dan Indonesia bermain buruk sih. Untung gue nggak nonton di awal babak kedua. Gue nontonnya pas satu pertengahan setelah mandi. iya. Sepertinya terlihat apa ya? Tim Thailand pun bermain aman di babak pertama, tidak melakukan serangan-serangan sporadis, hanya Betul. mengandalkan counter attack. Dan sementara di babak kedua mulai menguasai bola, Inisiatif. bermain dari kaki ke kaki supaya pemain Indonesia ketarik ke arah depan. Bagaimana pandangan Anda? Ya kalau menurut gue memang benar sih. Memang mereka tuh menarik. Jadi menarik pemain kita. Dan yang seperti lu bilang ya, kita jadinya karena hal begitu kita nggak bisa leluasa bermain bola-bola bawah seperti babak pertama. Kita lebih ke long ball. Harusnya long pass yang si Coach Chi ngomong gitu kan. Long pass gitu, bukan long ball. Bola-bola bawah tuh lebih enak gitu dilihat dan juga dinikmati dibandingkan bola-bola atas. Walaupun sebenarnya dengan bola-bola atas kita bisa memaksimalkan pemain-pemain yang punya high speed, tapi lagi-lagi offside itu konsekuensi yang harus lu dapat ketika lu main long ball, mengandalkan speed, ketika pemain kita udah ngelewatin garis pertahanan terakhir, jadi offside. Dan kayak beberapa waktu kemarin juga apa ya,
pada saat beberapa waktu ketika pertandingan lawan Thailand juga, ya Egy gue lihat pernah terjebak offside karena long ball gitu. Iya, yang selalu diarahkan ke sisi kanan sehingga Egy yang selalu berlari soloran seperti itu. Dan itu Iya, kayaknya membuat lelah juga sehingga Egy kemarin juga mengalami cedera. Itu. makanya ya, lagi-lagi ya tolonglah latihan passing gitu loh. Latihan passing biar enak main bola-bola bawahnya gitu, nggak terpaku strategi bola-bola panjang kayak zaman 2000-an awal. Dari sisi wasit kita melihat kepemimpinan wasit asal Timur Tengah ini bagaimana menurut Anda? Karena kerap kali yang saya perhatikan wasit tersebut tidak memberikan kartu kuning kepada tim Thailand, padahal pemain Thailand yang bernama Irfan sudah melanggar. Egy sudah lebih dari 4 kali. Apa tanggapan dari Anda? Kalau menurut gue sih ya, lu menang kalah jangan nyalain wasit satu. Yang kedua ya, kalau misalnya lu kayak nggak dapat pelanggaran karena itu ya jalan terus gitu loh. Jadi ya carilah peluang demi peluang hingga bisa mendapatkan gol. Karena kalau misalnya kita nyalain wasit juga kita nggak bisa berbuat apa-apa juga. Terusan ada di wasit gitu. Tandingan gue sih lebih ke ya udah emang wasitnya kayak gitu, udah lupain aja. Gue sih nggak mau terlalu mikirin wasit. Gue sih kemarin lebih ke ini wasit tegas sih untuk menit-menit akhir sih, extra time khususnya itu tegas sih. Iya. Kemudian dari pertandingan ini Indonesia melawan Thailand sepanjang babak 1 dan babak 2 menurut Anda Bung Tegar, siapakah man of the match yang patut menjadi contoh dan bermain lebih fokus, setidaknya lebih baik daripada yang lain? Gue kurang tahu sih ya siapa yang menjadi man of the match. Gue rasa sih kemarin berkata sih, jadi kayak gue masih belum melihat siapa. Belum ada yang menonjol lah. Ya jelek-jelek bareng, bagus-bagus bareng gitu. Hanya kadang-kadang gue juga melihat ya pemain kita ya kayak kurang gitu loh. Kalau ya lagi-lagi bagus-bagus banget, jelek-jelek banget gitu. Dan Witan Sulaiman juga ditarik saat babak kedua digantikan oleh Sadil kalau tidak salah. Itu bagaimana? Apakah performa Witan tidak kelihatan? Nggak kelihatan dan tidak bermain cukup baik sih kalau gue ya. Nggak kebagian bola juga mungkin ya. Nggak kebagian bola, itu dia benar. Nggak kebagian bola, itulah yang membuat Witan nggak kelihatan. Dan lagi-lagi ya pressing high press. Lu mau dapat bola, press. Kalau enggak, ya lu bakal nunggu sampai Thailand bawa bola ke kotak penaltinya lu gitu loh. Jangan sampai seperti itu, lu press. Jadi satu pemain itu incer satu. Tapi masalahnya kita adalah fisik buat ngepres. Stamina, fisik, itu dia. Dan sepanjang babak kedua juga timnas Indonesia berhasil menahan imbang. Kalau dari pergantian pemain yang dilakukan Coach Sintayong, menurut Anda efektif atau tidak? Enggak. Atau Enggak efektif. Menurut gue malah nggak ada game changer yang dimasukin itu. Nggak ada game changer. Ada yang diharapkan adalah Sadil ketika Sadil masuk. Diharapkan ada game changer di laga itu, tapi tidak ada. Harusnya
pergantian pemain itu bisa membuat efek yang bagus. Bahkan kayaknya ada deh pemain dari mana ya? Dari Thailand malah kena kartu merah, pemain berganti. William kalau nggak salah ya, William ya. Itu kena Iya kartu betul. merah. Itu dia makanya. Kayak ya harusnya lu ketika digantikan menggantikan pemain yang bermain itu harusnya bisa memberikan efek. Gitu. Tapi nggak ada sih. Iya dan Ikutan juga emosi iya mungkin, ikutan emosi iya kemarin. pergantian pemain M. Ridwan masuk menggantikan Irfan Jauhari, kemudian M. Ridwan pun ditarik kembali di extra time dan digantikan oleh Firza Andika atau Malah Firsa Andika kena kartu Rio. merah. Nah ya itu. Bodoh gitu. Apakah ada strategi yang tidak berjalan sehingga M. Ridwan ditarik kembali? Bisa seperti itu. Dan ya memang nggak berjalan aja, dan gua rasa itu andai di extra time itu loh ya. Kita kan masih belum bahas soal kebobolannya ya. Kita masih bahas soal berjalannya pertandingan. Hingga extra time pun kita nggak bisa berbuat apa-apa. Kita sebenarnya ada satu peluang di menit-menit awal atau menit berapa gitu. Pokoknya dikit lagi. Oh salah, itu pertandingan sebelah. Pertandingan siapa tuh? Sorry, itu pertandingan Frankfurt lawan Rangers, bukan pertandingan Indonesia. Kayak kita nggak ada peluang yang begitu. Wow. Iya. Shoot on target pun dilakukan juga masih lemah gitu ya. Bahkan yang berbahaya pun hanya sepak tendangan jauh, jarak jauh yang sempat ditepis oleh Kawin. Nah itu dia makanya kan, ya itu dia ketika bola aliran tidak jalan nyampe ke kotak, akhirnya pilihannya apa? Shooting jarak jauh. Maksudnya kita nggak bersabar untuk mengolah itu bola itu sampai ke kotak. Itu yang dilakukan City, itu yang dilakukan Liverpool. Bawa bola sampai ke kotak, itu yang nggak dilakukan Indonesia. Emang kelasnya berbeda, tapi ya lu bisa belajar lah. Iya, rasanya memang timnas Indonesia memang ingin menahan imbang hingga akhir laga gitu, sehingga ingin adanya adu penalti gitu. Tapi terjadi terlalu cepat menurut saya di babak pertama extra time itu. Menurut Anda seperti apa itu? Ya itu dia babak pertama kita langsung kebobolan di extra time kan. Itu lagi-lagi ya koordinasi lini belakang yang buruk akhirnya membuat ruang kebuka, dan decision yang buruk juga dari Dewa Angga. Dia mengambil habis bola, itu gak beda jauh sama Maguire gue bilang sih. Iya betul. Dan ketika dapat bola pemain Thailand, gue lupa namanya siapa, dia dapat ruang buat shoot ke sisi kiri gawangnya si siapa namanya gue lupa, Hernando Ari bukan? Hernando kan ya. Hernando di kiri. Udah selesai. Dia udah dapat ruang. Pokoknya Thailand tuh udah dapat peluang. Habis. Jadi kita nggak bisa bikin peluang apa-apa di laga tersebut. Iya. Maksudnya nggak bisa bikin peluang yang mengancam Thailand. Thailand sudah dari kiri itu loh, dari kiri dikasih ke tengah, dapat pemain Thailand, dikecoh lah, Dewa nggak ada akhirnya gol. Itu dia. Kita ketarik jadinya, kita ketarik sama permainan Thailand, hingga ruangnya kebuka. Betul. Kita juga ya bisa lihatlah dari cara permainannya lebih tenang, nguasain bolanya, nggak terlalu terburu-buru dari kaki ke kaki. Thailand pun apa ya kelihatan nampak di mata itu sangat baik menguasai bola gitu. Bahkan gol yang diciptakan Thailand sendiri itu karena menempatkan ada banyak orang yang di dalam kotak penalti, dan Dewa Angga salah juga yang kemarin terlalu Habis menjaga ya. kan. Iya, Jadi yang habis belakang ambil, enggak. kosong, ada 2 orang kalau nggak salah di belakang.
2 orang jaga kayaknya ya. 2 orang jaga loh. Iya nggak? Terus Iya ada ya, 2 2 orang Thailand di belakang. Di kotak penalti ada 2 orang Thailand. Itu shoot kaki kanan itu bagus. Itu kayak golnya siapa tuh di Euro deh kayak. Gol serupa dengan itu. Gue lupa kayak ada di Euro tahun berapa gitu. Hampir sama dan ya Indonesia doing Indonesia being Indonesia di Indonesia. Nah, kemudian juga di akhir-akhir pertandingan Indonesia ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya lagi-lagi memang drama sering terjadi. Dan menurut Anda bagaimana tanggapannya mengenai pemain Indonesia yang mungkin bisa dibilang terlalu emosional, padahal belum berakhir laganya? Menurut gue kayak Thailand tuh pinter banget dalam memainkan lakon. Lakon itu kan drama khas Thailand, drama di Thailand. Kalau di Korea kan namanya drakor, di Indonesia namanya sinetron. Ini lakon di Thailand. Jadi memang mereka pintar memainkan emosi kita dan ada beberapa saat ketika kita kesulit emosi, malah mereka juga ikutan emosi. Nah itu dia, gue kayak ya apa ya, kayak lu lihat lah ada kayak masih ada satu lagu lagi kalau lu kalah, yaitu lawan namanya adalah Malaysia. Saat itu kita belum tahu lawannya siapa ya, tapi masih ada lawan Malaysia di perebutan medali perunggu. Lu bisa nahan emosi, lu bisa nahan tensi, ya kan, jangan sampai kepancing. Dan akhirnya siapa kemarin yang dapat kartu merah? Firsa Andika, Kambuaya, sama Irianto. Itu benar-benar itu nggak perlu sama sekali. Nggak perlu kena kartu merah. Si Firsa Andika mungkin tuh profesional foul karena itu bakal membuat suatu peluang yang begitu berbahaya buat Thailand. Maksudnya dari Thailand gitu. Peluang berbahaya dari Thailand. Terus juga siapa lah? Kambuaya kepancing emosi. Irianto. Itu ngapain lemparin bola? Sampai akhirnya pemain Thailand juga ikutan emosi. Hal-hal seperti itu tuh udah biasa di Liga 1. Dan nggak boleh dibawa. Ini dia yang membuat hal tersebut terjadi adalah iklim dari Liga 1 yang tidak baik. Akhirnya terbawalah ke laga internasional. Iya, padahal setidaknya kita hanya 1 kartu merah saja yang dikeluarkan untuk timnas Harusnya Indonesia. seperti itu. Tetapi Absen malah 3 pemain loh. Iya. Di medali perunggu loh. Ya, itu sangat merugikan. Dan menurut Anda bagaimana nih Coach Sintayong? Apa reaksinya itu? Kira-kira? Coach Inim. Kalau menurut Anda? Sintayong. Coach Inim menurut gue ya apa ya? Ini sebenarnya sih udah harusnya sih bisa dapat medali sih, tapi ya nggak tahu juga. Dia masih punya kontrak 2 tahun. Dia sebenarnya menggunakan metode pelatihan yang cukup baik, melatih fisik juga, dasar-dasar teknik sepak bola, dan secara strategi sebenarnya itu nggak beda jauh sama Mourinho. Lu kalau lihat lawan Jerman, Korea bermain bertahan, dan itu harusnya Sintayong memang melakukan hal yang demikian, menggunakan formasi sedemikian rupa dengan calon lawan yang dia hadapi. Dan sebenarnya sudah cukup berjalan, hanya penerapannya di pemainnya aja yang menurut gue yang tidak berjalan menurut gue sih. Gue tahu maksudnya Sintayong seperti ini, gue tahu maksudnya ketika melawan lawan Vietnam di AFF gitu. Gue udah tahu maksudnya dan memang dia sudah melakukan apa yang harusnya dia lakukan. Dan ya gue nggak tahu sih mau dilatih siapapun juga kalau pemainnya masih kayak gini ya percuma aja sih. Lu mau bawa Pep ke Indonesia, mau bawa Jose Mourinho, mau bawa siapa lagi tuh pelatih Klopp, Ronald Fagundes ke timnas Indonesia.
bakal gagal karena memang materi pemainnya ya SDM yang kurang gitu. Iya, iya. Tapi apakah dari laga ini mengurangi rasa kepercayaan Anda terhadap Coach Sintayong? Gue bukan mengurangi rasa kepercayaan sih, gue lebih arah ke kasihan. Kayaknya sama pelatih siapa aja pun bakal sama. Kalau pemainnya kayak sorry to say Kambuaya, Irianto, Firza Andika, gue lebih menyalahkan ke pemain dapat kartu merah itu. Kenapa? Karena mereka tuh nggak melihat ke depan. Kita masih ada laga penting selanjutnya. Kalaupun timnas gak dapat medali, itu bukan salah Sintayong menurut gue untuk saat ini. Kecuali kalau misalnya Irianto, Kambuaya, dan juga siapa lagi tuh? Irianto, Kambuaya, Andika. Ya, dia nggak dapat kartu merah, maksudnya nggak dikeluarkan dan bisa bermain di laga selanjutnya. Nggak dapat medali, mungkin itu bisa salahkan ke Sintayong. Karena dia udah meramu strategi, meramu hal yang akan diterapkan di laga selanjutnya. Dan gua rasa Sintayong pun bingung. Ini gue mau naruh pemain siapa untuk ngisi posisinya Kambuaya, untuk ngisi posisinya Irianto. Farudin kan datang sebagai pemain cadangan kan. Mungkin bisa ada opsi buat masukin, bukan Farudin. Firza Andika. Ya kan? Iya. Jadi ya kalau nggak dapat medali, gue gak salah Sintayong untuk saat ini. Ya gue lebih menyalahkan ketiga pemain ini. Lu nggak ngeliat ke depan, masih ada pertandingan satu lagi kok. Kecuali kalau nggak ada perebutan medali perunggu, baru nggak masalah deh. Lu kena kartu merah, lu mau emosian nggak apa-apa deh gitu loh. Tapi ada batasnya. Tapi ya tolonglah, ini kan masih ada satu laga lagi. Penting laga ini. Oke. Baik, mungkin dari jalannya pertandingan ada nggak yang mau lu sampaikan lagi? Jalannya. Gua rasa sudah cukup dan memang lagi-lagi pemahaman taktik. Gua rasa pemain Indonesia kurang pemahaman taktik. Terus juga masalah visi. Kemarin sempat disinggung juga masalah visi bermain. Ada pemain yang kosong, lu nggak kasih bola ke sana, malah lu kasih bola ke pemain yang masih dijaga. Visi, fisik, pemahaman taktik itu perlu banget buat timnas kita sih. Gitu. Kita ya memang kita ngomong enak, tapi mereka yang menjalankan, mereka yang tugasnya mereka adalah menerapkan apa yang sudah diinstruksikan oleh pelatih. Gitu. Gua rasa sih udah cukup sih, udah. Kayak kamu ditambahin lagi juga bakal tambah emosi gue ngeliatin permainan timnas. Baik, kalau misalnya melihat ke depan adanya pertandingan Indonesia melawan Malaysia di perebutan medali perunggu, harapannya seperti apa dan prediksinya akan berjalan seperti apa? Harapannya, ya kalau lu bicara soal harapan, pasti harapannya dapat medali lah. Walaupun cuma perunggu doang loh ya. Tetapi lagi-lagi dengan minimnya pemain yang ada, jadi gue nggak tahu apakah ada yang cedera, apakah ada yang akumulasi kartu yang lain selain ketiga pemain yang gue sebutin tadi. Karena ini pemain cadangan coba ada 6 loh. Puyeng nggak lo? Iya. Cuma punya cadangan 6 doang. Ini belum termasuk yang ada yang cedera sama ada yang akumulasi kartu yang lain. Yang bikin Indonesia kayak gini, pemain Indonesia sendiri. Bukan pelatih menurut gue. Ya harapan gue ya medali, tapi gue prediksi bakal jalan sulit. Dan hati-hati soal tensi sih. Lawannya Malaysia soalnya. Oke. Baik, itu aja yang mungkin kita bicarain kurang lebihnya mengenai pertandingan dari Indonesia melawan Thailand di SEA Games 2022 tahun ini. Terima kasih teman-teman, tetap saksikan Bola Kardus. Kami pamit undur diri, jangan lupa
subscribe, like, dan juga share ke orang-orang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di Bola Kardus Sampai berikutnya. jumpa.